Kita lanjutkan perbincangan, Mas Hensat, Ya, dari apa yang disampaikan PKB, PKS, kita setidaknya tahu positioning dari partai-partai ini sejauh ini, setidaknya sampai malam ini kita berbincang. Bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap hak angket, kemudian juga akankah seperti itu komitmennya mengawal gugatan MK? Menurut pandangan Mas Hensat? ya itu kan dua hal yang berbeda ya, Hmm, MK hmm, dan angket. Jadi kalau dilihat dari daftar yang sementara yang saya terima itu, banyak anggota DPR yang mungkin di periode selanjutnya tidak menjadi anggota DPR lagi. Tapi dia mewakili partainya. Jadi kalau mau digas si hak angket ini sampai selesai nanti di 30 September 2024 ya, hari terakhir mereka sebelum pelantikan, ya itu mungkin saja terjadi. Tapi ya MK urusan yang lain. Nah ya, ini yang kalau kita lihat per hari ini adalah ada yang coba memisahkan antara hak angket dengan MK. Jadi MK ini adalah urusan para capres, sementara hak angket adalah urusan parpol ya. Maka yang bicara itu selalu para capres. Tapi saya sih mengingatkan juga ke seluruh rakyat Indonesia ya, kita sudah memberikan suara dan memang kita tuh dicari oleh negara ya 5 tahun sekali dari jam 8 sampai jam 12 itulah. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Pak Prabowo dan Surya Paloh itu mungkin juga terjadi dengan partai-partai politik lain. ya, Jadi artinya saya kembali mengingatkan bicara politik sampai di dagu aja jangan sampai hati. Karena kalau kita sampai hati kemudian kelamaan sampai di hati busuk di hati kita sementara elitnya sudah berdamai peluk-pelukan gitu. Jadi sangat menurut saya harusnya tidak sampai kebablasan masuk di hatinya. Tentang mekanisme pembuktian proses kecurangan yang terjadi di MK misalnya, ya itu sih berjalan aja, ya, bergulir ya. saja. Kalau ingin dikawal melalui dukungan di luar gedung parlemen itu juga dipersilahkan, namanya juga demokrasi. Kemudian keluh kesah yang disampaikan guru besar di seluruh Indonesia itu juga akan terus Ya, ya, mewarnai dan baik. saya juga meyakini Pak Prabowo dengan melakukan safari politik mengunjungi para tokoh-tokoh politik, elit politik di Indonesia, salah satu maksudnya menurut saya adalah untuk menghilangkan atau minimal membuat catatan baru dalam sejarah di Indonesia Oke. setelah banyak hal yang ditinggalkan, residu yang ditinggalkan pasca Pilpres kemarin ya, yang ada pelanggaran etika dan lain-lain Ya, itu. baik, baik. Nah, dengan Pak Prabowo Baik, Mas Hensat. melakukan safari politik ini menurut saya menjadi hal yang positif. Sejarah ingin ditulis ulang oleh Pak Prabowo Oke. dengan berkunjung kepada tokoh-tokoh politik dan berusaha merangkul tadi. Pesan saya Mbak Putri, mumpung ada Bang Andre, walaupun merangkul, tolong jangan disisakan atau jangan ada ruang yang ditutup semua, tapi Oke. berikan juga ruang untuk masukan-masukan kritis kepada pemerintahan Pak Prabowo nantinya. Baik, Bang Andre, silakan Bang Andre, tanggapannya dari pesan yang disampaikan oleh Mas Hensat tadi. Bang Hensat, yang tersayang, ya, saya ingin menyampaikan kritik dan masukan itu vitamin bagi demokrasi. Pak Prabowo dan Partai Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju sangat-sangat terbuka terhadap kritik maupun masukan yang ada. Jadi intinya apa? Kita akan sekali lagi mencoba merangkul seluruh kekuatan yang ada. Itu komitmen yang sudah disampaikan berulang-ulang kali oleh Pak Prabowo. Itu pertama. Yang kedua, Pak Prabowo juga punya keyakinan bahwa kalau elitnya rukun, insya Allah negara bisa maju. Itu keyakinan Pak Prabowo. Yang ketiga tentu ya kita berupaya merangkul, mengajak, tapi sekali lagi keputusan kan ada di masing-masing partai politik. Ya, ada yang mungkin memilih bergabung nantinya, mungkin ada yang memilih di luar, tentu semua kita hormati. Dan kita memberikan penghormatan kepada seluruh partai politik atas pilihan politik masing-masing. Jadi Bang Ensa tidak usah khawatir, ya Pak Prabowo akan memimpin keberlanjutan dari keberhasilan Pak Jokowi sebelumnya dan tentu akan membuka ruang bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan ataupun kritik kepada pemerintah. Karena sekali lagi Pak Prabowo adalah pemimpin yang percaya terhadap demokrasi, sehingga itu dibuktikan oleh beliau tanpa omon-omon dengan mendirikan partai politik. Ya, jadi beliau sangat percaya demokrasi dan beliau
menjadi presiden melalui proses demokrasi. Ya, beliau mengikuti kompetisi sejak 2009, menjadi calon wakil presidennya Bu Mega, calon presiden di 2014, Baik. 2019, Ya. dan terakhir menjadi calon presiden 2024. Baik, Bang Dan Andre. alhamdulillah rakyat memberikan mandat kepada beliau dengan 58%. Ya. Terbesar dalam sejarah dan juga terbesar dalam sejarah dunia sebagai pemimpin Baik. dunia yang paling banyak Ya. dipilih oleh rakyatnya. Baik, Bang Jadi Andre. tentu kami menghormati Ya. angka-angka yang 24% tadi disampaikan, tapi tentu kita juga harus menghormati Oke. bahwa mayoritas rakyat Indonesia sudah menentukan pilihan. Baik. Pilihannya ya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, kami Ya, harus tapi potong. sekali lagi Bang kami Andre. menghormati Ya. jalur-jalurnya Putri. Baik. Apakah Mahkamah Konstitusi atau hak angket, sekali itu hak masing-masing yang kita Baik. hormati. Ya. Tapi tentu yang dipahami juga, hormati juga mayoritas rakyat yang sudah memilih Pak Prabowo. Kami dapatkan pesannya Kami Bang Andre. membersamai juga yang 58% ini. Itu loh. Ya. Oke, Bang Andre. Ya, nah sisa waktu juga di perbincangan ini saya berikan kesempatan baik Bang Daniel ataupun juga Bang Ismail untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Bang Daniel terlebih dahulu, silakan Bang. Ya, terima kasih. Kita aminkan saja pernyataan abang terbaik kita Bang Andre, karena itu poin-poin penting ya untuk memastikan kehidupan demokrasi dan kebangsaan kita itu berjalan dengan baik ya, sehingga suara-suara kritis jangan sampai digebuk. Karena banyak yang mengkhawatirkan hal itu, tetapi kita merasa lega bahwa komitmen kebangsaan, komitmen untuk mendengarkan semua aspirasi itu diberikan ruang. Demikian. Baik, Bang Ismail terakhir juga penutup singkat, Bang. Baik, memang tentu saja sebagai calon presiden terpilih yang diumumkan KPU bukan hal yang sulit saya kira Pak Prabowo untuk menjangkau semua pihak, termasuk sekalipun dengan PKS. Saya kira butuh catatan bahwa pernah 2 periode selama 10 tahun PKS membersamai Pak Prabowo, tetapi buat kami ada hal satu yang cukup sulit untuk kami baca sampai hari ini. Menjaga amanah 24% itu bukan hanya sebatas dengan angka suara, tetapi perjuangan, cucuran keringat, dan apa yang telah mereka korbankan. Sehingga buat kami komitmen terus mengawal demokrasi melalui mekanisme MK dan hak angket sebagai bentuk keberpihakan kami dalam rangka membuka seterbuka-terbukanya terhadap proses catatan kritis demokrasi di pemilu 2024 kemarin, Mbak. Baik. Terima kasih untuk semua narasumber, Bang Ismail, terima kasih Bang Daniel Johan, terima kasih Bang Andre, terima kasih Mas Hensa juga, terima kasih sudah hadir semuanya, di studio. Putri, Terima kasih. Bang Daniel, Bang Ismail, dan Bang Hensa. Terima kasih Mbak Putri Ya, semuanya. terima kasih Salam. semuanya. Daniel, terima kasih. Assalamualaikum Bang Abang. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima Baik. kasih. Waalaikumsalam. Dan Titip doa, pemirsa, Bang.